Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kembali kita akan membawakan sebuah kisah seorang Nabi Allah. Pada hari ini yaitu akan kita kisahkan yaitu Nabi Allah Zulkifli alaihissalam, yang mana Nabi Allah Zulkifli alaihissalam ini tak jarang umat Islam juga mengetahui tentang kisah dari Nabi Allah Zulkifli alaihissalam ini, bahwa Nabi Allah Zulkifli alaihissalam ini adalah salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, di mana dalam Al-Quran Allah menggambarkan sosok Nabi Allah Zulkifli alaihissalam ini adalah hamba yang penyabar, yang memenuhi janji, amanah, jujur, dan sanggup menanggung resiko maupun kesulitan dalam hal berdakwah kepada kaumnya. Dan Nabi Allah Zulkifli alaihissalam ini merupakan putra Nabi Allah Ayub alaihissalam yang mempunyai nama asli yaitu Bashar, dan beliau tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Awal mulanya dia dipanggil Zulkifli adalah suatu ketika, suatu hari sang raja sedang mencari penggantinya yang nantinya akan menggantikan puncak kepemimpinannya sebagai raja. Jadi dia juga akan menyerahkan kekuasaannya kepada siapapun yang mau bertanggung jawab menjalankan amanah umat dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ibnu Katsir dalam Qisas Al-Anbiya menceritakan suatu hari ketika raja yang arif dan bijaksana ini akan pensiun dan resah karena belum memiliki calon pengganti yang tepat. Dia pun mengadakan sayembara pada kala itu dan mengumpulkan semua rakyatnya di depan kerajaan. Dan sang raja pun berkata, "Wahai rakyatku, aku ingin mengangkat seorang untuk memimpin kalian di masa hidupku agar aku dapat melihat tindak tanduknya." Dan lantas berkata, "Siapa yang mampu mengembangkan 3 tugas dariku, yakni ia sanggup berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan menahan emosi, aku angkat menjadi pemimpinku di negeri ini dan sebagai penggantiku untuk memimpin kerajaan ini." Namun tidak ada seorang pun dari rakyat yang menjawab, karena 3 tugas yang ia berikan ini sangatlah berat dan sulit dilaksanakan secara terus-menerus kecuali bagi orang-orang pilihan. Hingga akhirnya berdirilah seorang pemuda bernama Bashar sambil mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Hamba sangat sanggup," tegasnya. Berulang-ulang sang raja bertanya kepada rakyatnya, namun tidak ada yang menjawab selain sang pemuda itu. Maka terpilihlah Bashar menggantikan sang raja, dan namanya pun berubah menjadi Zulkifli, yang berarti orang-orang yang sanggup memegang janji, yang memegang amanah. Nabi Zulkifli alaihissalam pun menjadi Raja Syam pada saat itu. Sosok hamba yang penyabar, ia mampu memimpin negerinya dengan baik. Beliau bahkan lebih mementingkan urusan rakyatnya dibanding urusan dirinya dan keluarganya. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dalam hal memegang teguh janji untuk memerintahkan suatu kerajaan, ia pun memegang teguh janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari dan jalan di malam hari, melihat bagaimana kondisi rakyatnya pada saat itu. Dan ia juga tidak pernah marah-marah apalagi terlihat murka. Suatu ketika terjadilah pemberontakan di negeri Syam oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Dzulkifli alaihissalam lalu meminta prajuritnya dan rakyatnya untuk datang ke medan pertempuran. Namun tidak ada satupun rakyatnya yang berani melawan mereka karena takut mati, sehingga mereka meminta Nabi Dzulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah untuk menjamin keselamatan mereka agar tidak mati terbunuh dalam peperangan itu. Tanpa berpikir dua kali, Nabi Allah Dzulkifli alaihissalam dengan sabar berdoa dan meminta kepada Allah, dan doa tersebut segera dikabulkan oleh Allah. Allah pun berfirman, "Aku telah mengetahui permintaanmu dan aku mendengar doamu. Semua itu aku akan kabulkan." Dan tibalah kemenangan pun dapat diraih tanpa seorang pun dari mereka yang gugur dalam pertempuran atas izin Allah. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini tipu daya iblis pun pada saat itu bermain. Pada suatu ketika iblis datang untuk melakukan tipu dayanya agar Nabi Allah Dzulkifli alaihissalam gagal dalam mengembangkan tugasnya sebagai raja. Dan pada saat itu pula iblis tersebut ternyata memiliki tipu daya yang begitu liciknya. Ia berubah wujud menjadi seorang manusia yang tua renta, dan pada saat itu mengetuk pintu rumah Dzulkifli alaihissalam untuk menggoyahkan kesabaran beliau. Pada saat itu ditanya, "Siapa Anda?" Ujar Nabi Allah Dzulkifli alaihissalam kepada setan yang menyamar, "Hamba musafir. Semua barang kepunyaan hamba dirampok oleh orang," balas setan tersebut. Dengan rasa iba, Nabi Dzulkifli alaihissalam meminta setan yang berubah menyamar sebagai kakek-kakek tua itu untuk datang besok harinya ke kerajaannya. Namun yang ditunggu tak kunjung datang, padahal Nabi Allah Dzulkifli alaihissalam sudah meluangkan waktunya untuk membantu iblis yang menyamar sebagai kakek-kakek tua atau seorang yang tua renta pada saat itu. Suatu saat Nabi Dzulkifli alaihissalam merasa sangat mengantuk dan berpesan kepada keluarganya agar tidak mengizinkan orang lain menemuinya di waktu istirahat siang. Lagi-lagi dan lagi-lagi setan pun datang untuk mengganggu Nabi Allah Dzulkifli alaihissalam. Dan pada saat itu setan kembali menjelma menjadi sosok pria yang tua renta, datang dan mengetuk rumah sosok hamba yang penyabar ini, yaitu Nabi Allah Dzulkifli alaihissalam. Akan tetapi keluarga beliau melarangnya karena Nabi Dzulkifli alaihissalam telah berpesan agar tidak ada yang mengganggu pada saat beliau istirahat. Tidak terima atas penolakan itu, setan yang menyamar itu pun masuk melalui lubang dinding rumah Nabi Allah Dzulkifli alaihissalam. Dan pada saat itu dia membangunkan Nabi Allah Dzulkifli alaihissalam yang sedang tertidur pulas. Dan setan pun berkata kepada Nabi Allah Dzulkifli alaihissalam, "Lihatlah dari mana aku datang." Ujar setan kepada Nabi Allah Dzulkifli alaihissalam, menyadari bahwa pintu rumahnya terkunci rapat, tetapi bapak tua tersebut tetap bisa masuk. Akhirnya Nabi Allah Dzulkifli alaihissalam pun berseru, "Kau musuh Allah." Setan pun menjawab, "Benar, kau telah membuatku putus asa untuk menggodamu. Maka aku akan melakukan perbuatan yang kau saksikan sendiri
secara langsung agar kau marah kepadaku. Tanpa rasa kesal sedikit pun, ternyata Nabi Zulkifli alaihissalam tidak marah dan ia tetap sabar meski terus-menerus diganggu oleh setan. Bahkan ia sampai beberapa kali tidak bisa istirahat. Hadirin Asy-Syidiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kita ambil dari kisah Nabi Allah Zulkifli alaihissalam tadi sedikitnya adalah betapa luar biasanya Nabi Allah Zulkifli alaihissalam yang penuh dengan kesabaran. Berkat kesabarannya pun Allah memuji Nabi Zulkifli alaihissalam dalam surat Al-Anbiya ayat 21, ayat 85 sampai 86, dan juga pada surah Shad ayat 48 yang masing-masing berbunyi yaitu wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli kullu minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas shalihin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang sabar dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Memetik hikmah dari kepribadian Nabi Zulkifli alaihissalam yang begitu luar biasanya, taat ibadah, sabar, jujur, dan selalu menepati janjinya. Dan ini Allah mengistimewakan para nabinya ini berada di dalam kedudukan yang sangat tinggi sekali. Dan kita dapat memetik hikmah dari apa yang telah dibawa oleh Nabi Allah Zulkifli alaihissalam. Pemirsa Asy-Syidiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi secara singkat kami menggambarkan bagaimana kisah Nabi Allah Zulkifli alaihissalam yang begitu luar biasanya, dan kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah teladan Nabi Allah Zulkifli alaihissalam. Dan kami berharap kepada pemirsa Asy-Syidiqiyah TV, tonton terus channel Asy-Syidiqiyah TV dengan like dan subscribe di channel kami ini. Dan kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.